Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fattaqullaha ayyuhal hadirun fi darbiyati alikum wa fi intihazi amurikum wa fi intihazi amwarikum wa fi intihazi awqatikum, fa innaha fitnatun wa sullamun lin-naili maradatillah. Fattaqullah 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 wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mustami'in rahimakumullah. Maha suci Allah yang telah menjadikan hati kita lembut sehingga segera memenuhi panggilannya guna melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Maha suci Allah yang telah meringankan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Semoga setiap ayunan langkah kaki tercatat sebagai penggugur dosa. Semoga duduknya kita di masjid ini tercatat sebagai amal soleh, amal kebaikan yang kelak menjadi catatan kebaikan kita dan kita akan motivasinya di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani atau ada juga yang Rabiul Akhir. Baru sejak kemarin Rabiul Awal meninggalkan kita. Dikatakan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, para ulama sepakat bahwa yang memberi nama ini adalah Nabi Rasulullah SAW, yaitu Rabiul Murah. Kenapa dikatakan Rabi? Karena di musim ini tumbuhan, pepohonan dan juga buah-buahan berbuah tumbuh. Umumnya ada 2 bulan, maka disebut Rabiul Awal yang baru saja kemarin berlalu. Dan ketika Rabiul Awal biasanya kita diingatkan dengan sebuah peristiwa penting, yakni lahirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai hari ini atau ketika Rabiul Tsani pun masih ada di antara masyarakat kita yang mengadakan peringatan Maulid. Lalu berikutnya Rabiul Akhir, bulan 4 akhir ini selesainya musim semi. Nah, ketika datang bulan ini pun ada peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita garis bawahi. Kalaulah kemarin kita diingatkan dengan keteladanan, diingatkan dengan mulianya akhlak Rasulullah SAW, maka di bulan Rabiul Tsani ini atau Rabiul Akhir ini ada juga peristiwa penting yang perlu kita teladani, yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah bulan ini adalah bulan turunnya surat Al-Hasyr. Ada peristiwa pengusiran kaum Yahudi dari Madinah. Kenapa mereka diusir dari Madinah? Karena mereka hendak membunuh Rasulullah Muhammad SAW.
sebagai bukti ketegasan leadership Rasulullah dan ridhonya Allah terhadap umat Islam yang sedang berkembang di Madinah, maka kaum Yahudi diusir dari Madinah. Yahudi yang memusuhi Islam. Lalu di bulan ini juga terdapat beberapa peperangan. Pertanyaannya adalah kenapa ketika itu umat Islam tidak dengan perang? Hadirin rahimakumullah, perlu diketahui bahwa umat Islam berperang bukanlah memulai. Jadi Islam itu tersebar ke seantero muka bumi bukan dengan pedang, bukan dengan perang. Tetapi umat Islam berperang karena membela diri, karena dizalimi. Apakah ketika seorang Rasul hendak dibunuh, hendak dicelakakan, umat Islam tinggal diam sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya? Tentu tidak. Maka dengan kata lain, umat Islam boleh melakukan perlawanan ketika dizalimi. Tetapi perlu juga kita balik, misalnya sebagai umat Islam tentu kita tidak boleh menzalimi, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh menyakiti hati orang lain. Apalagi Rabiul Akhir ini persis setelah Rabiul Awal, persis ketika diingatkan dengan keteladanan Rasulullah. Adik-adik remaja barangkali kadang-kadang dengan temannya iseng membuli, melecehkan, merendahkan, membuat tidak nyaman. Tentu itu tidak boleh. Jangan salahkan ketika yang dibuli pun melawan, lakukan perlawanan. Maka hal yang perlu kita jaga adalah bagaimana sikap, ucap, dan perbuatan kita tidak merugikan orang lain. Dengan kata lain, Allah muliakan, mari kita telah kembali apa yang telah Rasulullah ajarkan pada kita. Bagaimana Rasulullah itu disegani oleh lawan dan kawan. Bahkan dalam buku 100 tokoh berpengaruh dunia karena Michael Hart, beliau ditempatkan sebagai tokoh nomor 1 yang berpengaruh di dunia. Tentu penempatan ini bukanlah asal-asalan. Setelah melalui telaah dokumen, setelah melalui kajian yang mendalam, bahwa ternyata setelah sekian ribu tahun beliau meninggal, ajarannya masih lekat bagi umat Islam. Kian hari kian banyak pemeluk umat Islam. Kitab sucinya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Itu tandanya agama yang dibawa Rasulullah betul-betul agama samawi, agama Allah SWT. Tinggal bagaimana kita sebagai umatnya untuk berusaha mengimplementasikan apa yang telah beliau ajarkan. Dari mulai sikap, tutur kata, perilakunya, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, tidak pernah dendam, tidak pernah iri, tidak hasut. Pendek kata, beliaulah Al-Quran berjalan, beliaulah suri tauladan yang sangat dibutuhkan oleh kita. Karena di negara kita, di lingkungan kita bukan kekurangan orang yang pintar. Yang pintar banyak, yang jenius banyak, dengan sederet gelar mentereng. Tetapi orang pintar dilandasi dengan moral, orang pintar dengan kecerdasan spiritual, akhlak yang terpuji, itulah yang ini. Jadi mari dengan masuknya Rabiul Tsani ini kita introspeksi diri. Apakah ketika kemarin Rabiul Awal diingatkan dengan maulid, dengan keteladanan, hati kita masih belum terketuk, sikap kita masih tidak peduli dengan sesama, masih memperturutkan hawa nafsu, ataukah kita sudah berusaha mengamalkan ajaran Rasulullah? Itulah harapannya, karena Rasulullah telah akan bangga dengan kita.
bukan dengan jumlahnya yang banyak, tetapi dengan kualitasnya juga. Bukan Rasulullah suatu hari ketika di masjid ngaku rindu dengan saudara-saudaranya, wahai sahabat-sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat yang ketika mendengar itu, Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara? Apa kata Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah bersua dengan aku, tetapi beriman kepada ajaranku, mencintai aku dengan sepenuh hati. Itulah umat akhir zaman. Apakah kita termasuk ke dalamnya ataukah belum termasuk? Kalau kita ingin termasuk ke dalam golongan orang dari utang Rasulullah, mari kita berusaha menata diri ini, mengamalkan perilaku beliau. Lalu yang kedua, peristiwa penting yang terdapat pada Jumat Akhir, pada Rabiul Akhir ini adalah diutusnya Umar bin Khattab untuk mengislamkan Bani Al-Harits. Karena ketika diutus oleh Rasulullah, Umar bin Khattab mampu mengislamkan Bani Al-Harits. Dengan kata lain, manakala kita diberikan tugas, diberikan tanggung jawab, diberikan amanah, diberikan kepercayaan, kita wajib untuk melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Manakala ada yang dipercaya untuk mewakili sekolah, mewakili organisasi, mewakili ormas, laksanakanlah amanat itu dengan sejujur-jujurnya, dengan sepenuh jiwa. Karena amanah yang diberikan merupakan kepercayaan. Manakala kita mengamalkannya, manakala kita melaksanakannya dengan sepenuh hati dan dilaksanakan dengan baik, insya Allah kelak menjadi amal jariah bagi kita. Kita tidak tahu amal apa yang akan membawa kita ke surga. Bisa jadi sepele dalam pandangan manusia, tapi besar dalam pandangan Allah. Bisa jadi yang membawa kita ke surga adalah saat kita mewakili sekolah untuk mengharumkan nama sekolah dan berkompetisi, saat kita membuang paku di jalanan, saat kita menyelamatkan seekor burung yang terjatuh dari pohon. Kita tidak tahu. Karena masuknya kita ke surga tentu bukan dengan amal kita yang sedikit, tapi dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Itulah dan Allah muliakan buat peristiwa penting yang terdapat pada bulan Rabiul Tsani ini. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dalam kebaikan, senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meneladani apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, dan pada akhirnya kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang diridhokan oleh beliau. Semoga Allah mengabulkan harapan kita, berbahagia pada kita di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu